Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur di pagi hari ini sebab Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk boleh menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan. Seperti biasanya dalam mengawali serangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita dari Mazmur pasal 27 ayat 1 hingga ayat 6. Mazmur pasal 27 ayat 1 hingga ayat 6. Kita mempersiapkan hati dan pikiran, mari kita berdoa. Seperti rusa yang haus merindukan air, demikian juga kami ya Tuhan, hati kami merindukan firman-Mu. Sungguh kami mensyukuri atas segala kasih anugerah pertolongan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, sebab hati kami begitu rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami semua, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sungguh-sungguh boleh kami pahami dengan baik, boleh tersimpan dalam pikiran hati kami, sungguh-sungguh boleh kami lakukan sebagai salah satu ungkapan syukur kami terhadap-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mazmur pasal 27 ayat 1 hingga ayat 6. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu berdiam dalam rumah Tuhan. Berdiam dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ungkapan pemazmur di ayat 4 mengatakan bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ketika pemazmur dalam bahaya, bukanlah kemampuan serta keselamatan yang dimintanya kepada Tuhan, melainkan tetap tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Tetap tinggal atau tetap berdiam dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Itulah satu hal yang telah diminta oleh pemazmur kepada Tuhan. Meskipun demikian, tentu pemazmur memerlukan kemampuan dan pertolongan akan persoalan yang dialami. Namun, satu hal yang terus ia minta, yaitu agar tetap tinggal, agar tetap berdiam dalam rumah Tuhan. Pertanyaan pentingnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa bagi pemazmur berdiam dalam rumah Tuhan
adalah permintaan yang lebih utama dibanding pertolongan daripada Tuhan dalam menghadapi situasi hidupnya ketika berhadapan dengan musuh dan situasi hidupnya dalam berbagai persoalan hidup yang lain. Karena bagi pemazmur tinggal dalam rumah Tuhan, ia dapat melihat dan merasakan damai sejahtera, dapat merasakan keselamatan, dan dapat merasakan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, tinggal dalam rumah Tuhan berarti hidup dekat dengan Tuhan, hidup dalam tuntunannya, arahan, dan perintahnya. Tinggal dalam rumah Tuhan berarti hidup menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita dan berserah sepenuhnya kepada Dia. Tinggal dalam rumah Tuhan berarti Tuhanlah yang berotoritas atas hidup kita. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Banyak orang yang selalu meminta, selalu memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan, kekayaan, keselamatan, kedamaian, sukacita, keberhasilan kepada Tuhan, dan berbagai hal yang lain. Akan tetapi tidak mau hidup dalam perintah, tidak mau hidup dalam tuntunan, tidak mau hidup dalam firman atau otoritas Tuhan. Ia mau hidup sesuka hati dan semaunya. Prinsip tersebut merupakan prinsip yang keliru. Karena sesungguhnya tidak tahukah kita bahwa ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam otoritas, hidup dalam firman, hidup dalam tuntunan Tuhan, maka hal-hal tersebut akan menjadi bahagian dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang lebih penting, tidak ada hal yang lebih berharga, tidak ada hal yang lebih berguna dari hidup di rumah Tuhan seumur hidup kita. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami dalam keterbatasan untuk mampu memaknai bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tetap tinggal dalam rumah Tuhan, tetap memberi diri untuk dibentuk, untuk diarahkan hidup dalam tuntunan dan firman Tuhan. Mari senantiasa peliharakan kami dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, baik dalam pekerjaan maupun dalam hidup di keluarga kami masing-masing. Biarlah apapun yang kami kerjakan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi sesama, pun boleh berguna bagi kami masing-masing. Ya Tuhan, mari senantiasa peliharakan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam lanjut usia, yang tak berdaya, yang miskin, yang berkekurangan. Biarlah kiranya senantiasa sehat kuat dalam menjalani kehidupan, senantiasa beroleh sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Dan ajar kami semua untuk mampu mempedulikan mereka, mampu mengasihi mereka, mampu menolong mereka. Ajar kami untuk mampu berbagi kepada mereka yang berkekurangan, kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pemilihan kepala daerah yang tidak lama lagi akan dilaksanakan. Mari berkati setiap kami para pemilih dengan penuh kebijaksanaan, boleh memilih yang terbaik. Biarlah kiranya boleh terpilih pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan, boleh memimpin dan mengarahkan setiap kami ke jalan yang Tuhan kehendaki, boleh membawa
kedamaian sukacita bagi daerah kami di tempat ini, di Tanah Toraja dan juga di Toraja Utara. Mari berkati para calon, biarlah kiranya tetap sehat dan kuat dalam kehidupan mereka, khususnya mampukan mereka dalam menerima hasil akhir dari pemilihan nantinya. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, mari pula berkati seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini, gereja Tuhan di muka bumi ini, kiranya boleh senantiasa mengabarkan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan pakai mereka lebih lagi untuk sungguh-sungguh mampu mewartakan kabar sukacita dalam Kristus Yesus Tuhan. Ampunkan salah dosa kami, terima kami yang berdoa. Dalam Kristus kami membawa doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat hidup dalam otoritas, dalam firman, dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa dimuliakan.